Nah, terus lebih ngeri lagi kalau manusia yang sudah punya karakter negatif itu masuk ke ranah politik. Katanya Machiavelli apa? Politik has no relation to moral. Politik itu tidak ada hubungannya dengan moral. Ini seperti saya bilang tadi ya, ada dua hal yang berbeda antara etis dengan medis. Tapi kalau ini lebih ekstrim lagi, ada dua hal yang berbeda antara etis dengan politik. Kita kan sering digelisahkan oleh kelakuan-kelakuan para politisi yang menurut kita tidak etis. Tapi katanya Machiavelli justru politik has no relation to moral. Politik tidak ada hubungannya dengan moral. Wah, ini teman-teman mesti mencurang semua ini ya. Waduh, kok bisa toh? Tapi inilah realitanya. Diingat-ingat paradigmanya realisme. Kenyataannya memang begitu. Kalau orang sudah masuk politik, yang bunyi duluan selalu kepentingannya, ambisinya. Bukan etika, bukan moralnya. Ada sih kajian khusus namanya etika politik. Cuma etika politik ini kadang-kadang ya sifatnya terlalu ideal. Sehingga dalam kenyataannya jadi tidak bunyi. Atau tadi sebenarnya tidak etis tapi disembunyikan biar kelihatan etis saja. Wong manusia itu suka menyembunyikan. Politik has no relation to moral. Maka teman-teman ayo waspada, ayo hati-hati siapapun yang masuk ke dunia politik. Ya ini Machiavelli ngomongnya dalam paradigma realis. Kenyataannya begitu. Ya mari kalau mampu kita bangun kenyataan yang berbeda bahwa berpolitik dan bermoral juga bisa jalan seiring. Itu PR kita semua. Sehingga teorinya Machiavelli ini nanti bisa diubah. Bahwa berpolitik sekaligus bermoral itu bukan dua hal yang bertentangan. Terus yang kedua dia juga punya pandangan, kalau ini populer sekali. It's better to be feared than love if you cannot be both. Lebih baik ditakuti daripada dicintai kalau engkau tidak bisa dua-duanya. Ini dalam politik, apalagi kita sebagai seorang pemimpin, kadang-kadang kan bingung milih. Enaknya pemimpin itu yang dicintai apa yang ditakuti. Terus biasanya juga secara idealis kita jawab pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Kalau katanya Machiavelli enggak. Ya cinta di sini diartikan mudahnya ya, bukan cinta mendalam, cinta yang tulus, cinta yang kita teorikan rumit kemarin-kemarin, tapi cinta artikan saja disukai. Enak mana jadi pemimpin yang disukai atau pemimpin yang ditakuti? Kita mungkin jawabnya lebih enak pemimpin yang disukai, tapi katanya Machiavelli tidak. Lebih enak pemimpin yang ditakuti. Mengapa? Loh, manusia itu dengan karakter-karakter buruknya tadi. Iya, sekarang dia menyatakan diri suka sama kita. Tapi kalau nanti kepentingannya berubah, atau dia merasa terancam oleh kehadiran kita, wah, cinta, kesukaannya dia akan berbalik. Yang tadinya muji-muji sekarang bisa menyerang. Itu kalau dasarnya dia suka. Tapi beda kalau dasarnya dia takut. Kalau dia sudah takut sama kita, apapun kedudukan dia, apapun situasinya, dia tidak berani macam-macam sama kita. Ini saya tidak ngajari jelek ya ini. Nah, pandangannya Machiavelli begitu. Realita dalam dunia politik itu antara disukai atau ditakuti. Machiavelli milih mending ditakuti wes. If you cannot be both. If you cannot be both itu kalau tidak bisa dua-duanya, ya syukur dua-duanya. Ya disukai sekaligus ditakuti. Kalau ini sempurna.
Tapi kadang-kadang kita harus milih enak mana jadi pemimpin yang populis sehingga disukai atau pemimpin yang ditakuti. Nah, Machiavelli ya jawabnya jujur ya mending ditakuti saja. Kalau ditakuti orang tidak berani macam-macam sama kita. Yang kita perintahkan dipatuhi. Tapi kalau disukai, apalagi kemudian situasi berubah, rasa suka ini bisa balik jadi benci dan yang semula muji-muji sekarang menyerang kita. Kenapa dia berani menyerang? Ya karena dia tidak takut sama kita. Beda dengan kalau ada ditakutinya tadi. Kalau ada takutnya, ya mau apa saja dia tidak berani, wong ya takut. Ini kalau jadi jargon jadi luar biasa ya. Jadilah pemimpin yang ditakuti. Oke. Ya saya bilang tadi ini cintanya hanya cinta tadi ya, cinta sekedar suka dan tidak suka, tapi nanti beda level kalau sudah cinta yang dalam, yang tulus itu mungkin lebih mending daripada sekedar ditakuti. Tapi makanya bukunya Machiavelli itu sering disebut buku pedoman untuk para diktator ya. Para diktator itu kadang-kadang gayanya ya seperti ini, yang didahulukan menakuti orangnya, biar orang takut dulu. Karena orang itu kalau sudah terserang saraf takutnya, dia sudah mengkeret, tidak berani ngapa-ngapain sudah. Para teroris itu kan menyebarkan teror itu kan untuk menumbuhkan rasa takut, karena mereka ngerti benar kalau rasa takut ini sudah tumbuh, orang sudah tidak berani ngapa-ngapain. Baik, ini paling tidak pelajaran dari Machiavelli. Kita punya situasi semacam ini, bahwa dalam dunia politik ternyata lebih menguntungkan ditakuti daripada disukai. Kemudian yang ketiga, sebagai makhluk politik, manusia itu adalah makhluk yang ambisius. Manusia itu dari satu ambisi ke ambisi yang lain. Selalu yang dipikirkan keinginannya, target-targetnya. Yang didahulukan selalu individu dirinya. Meskipun sebelum masuk ke satu lembaga misalnya sudah dididik untuk komitmen, untuk loyal pada lembaga dan macam-macam, tapi yang pertama-tama dipikir selalu dirinya, jenjang karirnya, progres kelembagaan dirinya sendiri. Men rise from one ambition to another. First they seek to secure themselves against attack, and then they attack others. Manusia itu tampil dari satu ambisi ke ambisi yang lain. Pertama-tama dia berambisi untuk mengamankan dirinya biar tidak diserang orang lain. Kemudian mereka berambisi untuk mengalahkan dan menyerang orang lain. Jadi hidup ini dengan karakter sebagaimana digambarkan oleh Machiavelli, isinya serang-menyerang. Yang tidak terlalu kuat biasanya bertahan untuk tidak ditaklukkan, yang merasa sudah kuat berusaha untuk menaklukkan. Itulah belantara yang namanya politik. Oke, jadi itu sekilas pengantar. Dari sini mungkin teman-teman sudah dapat gambaran seperti apa